Salam kerahiman. Hari ini kembali kita akan bersama-sama berdoa buat yang sekarat. Itu ajakan dari Suster Faustina yang kita baca dari 1797. Hari ini Tuhan datang kepadaku dan berkata, "Putriku, bantulah aku menyelamatkan jiwa-jiwa." Suster Faustina sharing bahwa Yesus datang pada dia dan berkata, minta tolong. Bantulah aku. Putriku, bantulah aku. Apa yang harus dibantu? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Yesus minta Suster Faustina untuk membantu Yesus untuk supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Hari ini kata-kata ini juga berlaku untuk kita semua. Yesus bisa datang kepada kita satu persatu dan berkata, "Putriku, bantulah aku menyelamatkan jiwa-jiwa." Pergilah kepada seorang berdosa yang sedang menghadapi ajal, dan teruslah mendaras koronka. Perintah selanjutnya dari Yesus adalah pergilah kepada orang yang sedang menghadapi ajal dan teruslah mendaras koronka. Yesus yang arahkan, Yesus yang bimbing, Yesus yang pimpin. Teruslah mendaras koronka. Dengan cara ini, engkau akan memperoleh baginya pengharapan akan kerahimanku, karena ia sudah dalam keadaan putus asa. Sering dari hari-hari yang lalu ya saya cerita, ada juga memang jiwa-jiwa yang sedang sekarat, tapi dia dalam kondisi yang putus asa. Beda ya dengan cerita seorang pastor yang menjelang ajal, dia berpikir bahwa kecelakaan itu akan menyebabkan dia meninggal karena dengan berbagai macam kerusakan yang dia alami dalam kecelakaan tersebut. Tapi pada waktu dia mau menjelang ajal, dia juga punya satu pemikiran bahwa ya sudah, tugas saya sudah selesai di dunia. Oleh sebab itu saya kembali kepada Bapa. Seperti cerita Paulus juga ya. Hidupnya dia untuk Tuhan. Kalau bisa mati itu suatu kegembiraan, kesenangan. Tapi kalau memang harus masih di dunia ya dilakukan. Jadi meninggal itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang dihindari, tapi ya saatnya bertemu dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka. Kalau istilahnya Suster Faustina, mengakhiri segala macam perjuangan yang ada di dunia ini. Nah, di sini Yesus memberitahukan Suster Faustina tentang jiwa yang sedang sekarat, tapi dia dalam posisi yang putus asa. Yesus nggak mau kehilangan seorang pun. Oleh sebab itu, dia minta kepada Suster Faustina, bantulah aku menyelamatkan jiwa-jiwa, yaitu yang sedang sekarat, yang sudah tidak punya pengharapan, mendaraskan koronka. Supaya apa? Dengan cara ini, engkau akan memperoleh baginya. Jadi Suster Faustina berdoa koronka, maka dengan cara berdoa koronka, maka Suster Faustina akan menumbuhkan pengharapan dari si jiwa yang sekarat ini. Pengharapan tentang apa? Pengharapan tentang kerahimannya Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, Maha Baik, Maha Pengampun, Maha Tahu, Maha Murah. Kerahimannya luar biasa. Hal ini menjadi pesan buat kita semua hari ini. Yesus katakan, bantulah aku. Bukan itu aja, disuruh pergi. Yesus bilang pergi. Artinya kita harus action, kita harus proaktif, bukan pasif, bukan nungguin siapa yang minta tolong didoakan baru saya doakan.
saya nggak kenal ya sudah, tidak usah saya doakan. Tapi Yesus mau kita aktif. Pergilah. Segera. Karena kalau orang sudah sekarat itu hitungannya detik ya. Dan Yesus juga tidak hanya menyuruh, tidak hanya minta tolong, tapi juga memberikan cara, yaitu dengan mendaras koronka. Dengan cara ini, Bapak Ibu perlu satu keyakinan, dengan cara berdoa koronka buat yang sekarat, maka kita membantu mereka untuk memperoleh pengharapan tentang kerahimannya Tuhan. Itu yang paling penting. Pada saat dia sudah punya pengharapan akan kerahimannya Tuhan, dia akan bisa pulang dengan damai. Itu yang betul-betul diperlukan oleh jiwa-jiwa yang sekarat. Dan sebagai penutup, saya mau kasih sedikit tips atau sedikit kata-kata. Kalau kita sadar akan kematian, khususnya mungkin buat beberapa ibu, bapak, teman-teman yang sudah pernah merasakan sepertinya hidupnya itu sudah hampir selesai, seperti yang saya cerita tentang Romo tersebut ya. Jadi kalau orang yang sudah menjelang ajal, pasti pemikirannya berbeda dengan mungkin kita-kita yang belum pernah mengalami hal tersebut. Mari kita sama-sama renungkan hal ini. Kesadaran akan kematian itu akan memperkaya kita. Itu boleh menjadi satu permenungan kita ya hari ini. Kita suatu hari akan mati. Tapi kalau kita punya kesadaran akan kematian kita, kalau kita punya kesadaran bahwa kita akan mati, dan hal ini justru dapat memperkaya kita. Artinya, selama waktu yang masih ada diberikan oleh Tuhan, mari kita banyak berbuat baik. Memperkaya diri kita. Kita lebih peduli pada orang sekitar, orang-orang yang membutuhkan. Kita doakan mereka. Bahkan saya sudah ajak ya teman-teman untuk berdoa buat yang meninggal. 1 minggu cukup 1 kali. Pilih hari, jamnya bebas. Saya dengan teman-teman komunitas memilih hari Sabtu. Saya pilih hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu saya akan berdoa 1 koronka, saya persembahkan untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal, yang ada di purgatorium, supaya Tuhan menurunkan rahmatnya, belas kasihnya, kerahimannya, supaya proses mereka juga semakin cepat. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.